Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B Indralaya, saya Pratama Setiawan dan rekan saya adalah Jaspira. Dan saya Ninda Putri. Di sini kami akan menampilkan hasil dari video kelompok kami. Berikut video kelompok kami. Selamat menyaksikan. Materi singkat. Glikogen adalah bentuk penyimpanan glukosa. Sintesis dan degradasi glikogen diatur dengan hati-hati sehingga glukosa yang tersedia cukup untuk kebutuhan energi tubuh. Glikogenesis adalah sintesis glikogen yang terjadi setelah makan ketika kadar glukosa dalam darah tinggi. Glikogenolisis adalah proses degradasi glikogen. Baik glikogenolysis dan glikogenesis dikendalikan terutama oleh 3 hormon, yaitu insulin, glukagon, dan epinefrin. Sintesis glikogen dari glukosa 6-fosfat melibatkan rangkaian sebagai berikut. Yang pertama, sintesis glukosa 1-fosfat. Glukosa 6-fosfat diubah secara reversibel menjadi glukosa 1-fosfat oleh fosfoglukomutase. Gugus fosforil enzim dipindahkan ke glukosa 6-fosfat membentuk glukosa 1,6-bifosfat. Saat glukosa 1-fosfat terbentuk, gugus fosforil yang melekat pada C6 ditransfer ke residu serin enzim. 2. Sintesis UDP glukosa. Pembentukan ikatan glikosidik adalah proses endergonik. Pembentukan glukosa uridin di fosfa atau UDP glukosa yang dinilai Ag0-nya mendekati 0 adalah reaksi reversibel yang dikatalis oleh UDP glukosa pirofosforilisasi. Namun reaksi didorong sampai selesai karena pirofosfat PPI segera dan irreversibel dihidrolisis dan pirofosfatase dengan kehilangan energi bebas yang besar. Ag0 sama dengan minus 33,5 kJ per mol. Yang ketiga ada sintesis glikogen dari UDP glukosa. Membutuhkan 2 enzim yaitu glikogen sintase dan amilo 1,4 menjadi 1,6 glukosil transferase enzim percabangan. Glikogen sintase mengkatalis transfer gugus glukolisil dari UDP glukosa ke ujung glikogen yang tidak mereduksi dan amilo 1,4 menjadi 1,6 glukosil transferase enzim percabangan yang menciptakan ikatan 1,6 untuk cabang-cabang dalam molekul. Glikogenolisis. Degradasi glikogen memerlukan 2 reaksi berikut. Yang pertama, penghapusan glukosa non-reduksi dari ujung glikogen. Glikogen fosforilase menggunakan fosfat anorganik atau PI untuk memotong ikatan alpha 1,4 pada cabang luar glikogen dan untuk menghasilkan glukosa 1-fosfat. Glikogen fosforilase berhenti ketika mencapai 4 residu glukosa dari titik cabang. 2. Hidrolisis ikatan glikosidik alpha 1,6 pada titik cabang glikogen. Amilo alpha 1,6 glukosidase juga disebut enzim pemutus cabang. Memulai penghilangan 1,6 titik cabang dengan mentransfer 3 terluar dari residu glukosa yang melekat pada titik cabang ke ujung non-reduksi terdekat. Kemudian, pemutusan residu glukosa tunggal yang melekat pada setiap titik cabang. Produk dari reaksi terakhir ini adalah glukosa bebas. Baik sintesis dan degradasi dikendalikan melalui mekanisme kompleks yang melibatkan insulin, glukagon, dan epinefrin serta regulator alosterik. Pengikatan glukagon atau dilepaskan dari pankreas sebagai respon terhadap gula darah rendah dan epinefrin dilepaskan dari kelenjar adrenal sebagai respon terhadap stres ke reseptor serumpunya pada permukaan sel target, memulai kaskade reaksi yang mengubah glikogen menjadi glukosa 1-fosfat dan menghambat glikogenesis. Insulin menghambat glikogenolisis dan merangsang glikogenesis sebagian dengan menurunkan sintesis CA
AMP dan mengaktifkan fosfoprotein fosfatase. Beberapa regulator allosterik juga mengatur metabolisme glikogen dalam sel otot, baik ion kalsium yang dilepaskan selama kontraksi otot dan AMP berikatan dengan sisi pada glikogen fosforilisase B dan mendorong konversinya menjadi fosforilisase A. Proses sebaliknya didorong oleh tingkat ATP dan glukosa 6-fosfat yang tinggi. Adapun kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu 1. Glikogenesis adalah sintesis glikogen yang terjadi setelah makan ketika kadar glukosa dalam darah tinggi. 2. Glikogenolysis adalah proses degradasi glikogen menjadi glukosa yang dilepaskan ke dalam darah. Yang ketiga, baik sintesis dan degradasi dikendalikan melalui mekanisme kompleks yang melibatkan insulin, glukagon, dan epinefrin, serta regulator allosterik. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.